Pada bab kali ini, kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi. Sebelumnya, mari kita lihat apa saja yang akan kita bahas kali ini. Let's check it out. Sejarah sistem informasi. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga telah mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengelola transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Sejarah sistem informasi dibagi menjadi 3. 1. Evolusi peranti keras komputer. 2. Komputer berukuran kecil. 3. Hukum Moore atau Moore's Law. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi seperti Windows XP mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. Unit pemroses sentral atau Central Processing Unit atau CPU mengendalikan seluruh komponen lain. Memori akses acak atau Random Access Memory atau RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta diprioritaskannya komunikasi telepon antara manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital yang sangat cepat yang dibutuhkan antar komputer. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik atau physical system perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual atau virtual system terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka atau open system yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan kunci, dan sistem kartu berlubang atau punch card oleh sistem yang memproses data perusahaan. Data terdiri atas fakta dan angka yang biasanya tidak bermanfaat karena volumenya yang besar dan sifatnya yang masih belum diolah. Sistem berbasis komputer pertama disebut sistem pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing System (EDP). Belakangan istilah sistem informasi akuntansi (Accounting Information System) AIS mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi Transaction Processing System merupakan istilah yang telah umum. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Kemudian, SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu yang pertama, peranti lunak pembuat laporan atau report writing software, dan yang kedua, model sistematis. Nah, selanjutnya, sistem kantor virtual. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor dapat dilakukan di mana saja, melahirkan konsep kantor virtual atau virtual office.
Ada yang tahu apa itu kantor virtual? Yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada suatu lokasi fisik tertentu. Misalnya, para manajer dapat melakukan konferensi video tanpa semua pihak harus hadir pada lokasi fisik yang sama. Jadi, sistem kantor virtual telah membuat manajer lebih dapat diakses oleh konsumen dan pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Lalu, sistem pendukung pengambilan keputusan. Suatu sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System (DSS) adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan satu masalah. Salah satu contohnya, DSS yang dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para tenaga penjualnya. Dan yang terakhir, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Suatu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan ke pemecahan masalah. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Tingkat-tingkat manajemen. Pertama, tingkat perencanaan strategi. Kedua, tingkat kendali manajemen. Ketiga, tingkat kendali operasional. Apa yang dilakukan oleh manajer? Fungsi-fungsi manajemen. 1. Manajemen merencanakan apa yang akan dilakukan. 2. Berorganisasi untuk menjalankan rencana tersebut. 3. Mengisi organisasi dengan menekankan sumber daya yang ada. 4. Mengarah sumber daya untuk melaksanakan rencana. 5. Mengendalikan sumber daya agar tetap pada jalurnya. 2. Peranan manajerial. Fungsi-fungsi manajemen dan peranan manajerial ini dapat menjadi kerangka yang bermanfaat ketika merancang sistem informasi untuk mendukung manajer ketika mereka mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. 1. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kita akan memperhitungkan peraihan kesempatan ke dalam pemecahan masalah dengan mendefinisikan masalah atau problem sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang merugikan atau memiliki potensi untuk merugikan bagi sebuah perusahaan atau yang menguntungkan atau memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Hasil dari aktivitas pemecahan masalah adalah solusi. Selama proses pemecahan masalah, manajer akan terlihat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih dari berbagai alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih. Biasanya, pemecahan satu masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. 2. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Menurut Simon, pemecah masalah akan terlibat dalam 1. Aktivitas intelijen. Mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. 2. Aktivitas perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. 3. Aktivitas pemilihan. Memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. 4. Aktivitas peninjauan. Menilai pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data,
dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu.